Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai Sahabat. Oke Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya hari ini yang mana kita akan membahas tentang pemilihan bahan dan pemilihan beberapa cabang untuk konsep kedepannya. Ini di hadapan kita ada sebuah pohon sedih teman-teman. Nah, karena di sini saya memilih bahan ini, saya rasa ini pohon atau cakal bakal bonsai menurut saya akan menjadi bahan yang istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena kita berbicara karakter berkait dengan bonsai. Ini karakternya sangat tua. Seperti apa, bagaimana kita bahas lebih dekat. Dan teman-teman bisa lihat gerak, gaya, style, dan karakternya. Oke sahabat, kita kerjakan, teman-teman bisa ikuti. Seperti apa prosesnya. Ya teman-teman, lebih dekat kita lihat seperti apa gerakannya. Ini gerak batang, terus karakternya. Nah ini bahan sendigi pilihan saya sendiri, yang mana konsepnya teman-teman bisa perhatikan atau saya terinspirasi dengan sebuah pohon yang sudah berprestasi atau bergaya. Mungkin seperti ini teman-teman lihat sendiri. Nah ini pohon di hadapan kita, sebuah bahan cakal bakal bonsai dari bahan sendigi. Yang mana saya pilih bahan ini pertama teman-teman lihat sendiri gerak dasarnya, gerak batangnya. Ini pohon berbatang 3 ya. Berbatang 3. 1, 2, 3 teman-teman. Nah, di sini batang induknya di sini. Jadi dia pecah menjuntai ke depan. Nah, terkesan pohon ini seperti merap ya, atau ropeng ya. Nah, di sini saya ngambil gayanya, gaya alamnya, kontemporernya lebih dari batang 1 atau berbatang 2 atau lebih. Nah di sini kita akan melakukan pemilihan beberapa cabang, yang mana cabang-cabang ini kita akan jadikan cabang induk ya, atau untuk pemecahan nanti ke depannya subranting anak ranting. Nah di sini di cabang ini saya pilih beberapa, di cabang ini saya pilih beberapa juga. Nah ini batang-batangnya ya. Nah ini berbicara tentang karakternya, teman-teman perhatikan sendiri. Ini gerak batangnya dan karakternya seperti sudah fusil ya, sudah tua sekali teman-teman. Karakternya tua banget ini, teman-teman perhatikan sendiri. Nah ini juga di bagian bawahnya juga. Nah sampai hitam warnanya. Nah hitam ini teman-teman perhatikan. Hitamnya ini loh sampai bergerak ini, tapi dia hidup. Ini kalau dipandang kasat mata terkesan pohonnya udah mati. Tetapi kenyataannya subur sekali. Nah nanti kita bahas jenisnya ya lebih detail nanti. Kita bicara tentang gerak batangnya dulu. Nah di sini kita lihat dari kekuatan titik tumbuh. Nah di sini kita akan membuat beberapa mahkota ya dengan gaya seperti ini. Nah pertama kita mungkin semi mahkota, di sini ada 1. Di sini juga 1. Di sini mahkota utama, di sini juga kita buat, di sini kita akan buat. Jadi pohon ini menjuntai ke bawah. Jadi ini perpanjang kita los nanti. Nah ini bahan ada di studio Suka-Suka. Jadi kita akan proses seperti apa perkembangannya. Harap kita juga ke depannya ini bagus dan bila perlu pohon ini berprestasi. Karena planning kita, inspirasi kita ada sebuah pohon memang seperti saya ungkapkan tadi, salah satu pohon itu sudah best in show terus. Nah ternyata inspirasi saya ke sini, ke bahan ini teman-teman. Nah ini pun saya dapat tidak segampang yang teman-teman bayangkan. Nah ini bahan sendigi, asal muasalnya kalau nggak salah ini dari Sumba. Kenapa dari Sumba? Saya bahas kembali buat teman-teman. Ini dari ciri-ciri daunnya. Coba lebih dekat. Nah ciri-ciri daunnya kembali teman-teman. Kalau Sumba dia tuh rapat, hijaunya itu mengkilat, ya. Hijaunya mengkilat. Nah ini rapatnya ini dari ruas-ruasnya ini rapat sekali. Beda dengan kalau Sulawesi. Biasanya daya tahan daun ranting pun ini lebih kuat. Dan daun lebih lebat. Nah kesuburannya stabil teman-teman. Nah jadi di sini kita langkah keduanya untuk pemilihan beberapa cabang yang kita akan pakai ke depannya. Karena di sini banyak tunas-tunas liar tumbuh. Nah seperti apa saya konsepnya bikin kerangkanya. Jadi sekarang kita melangkah untuk membuat kerangka ya. Kerangka dasar untuk menjadikan sebuah bonsai
yang indah atau yang bagus bila berprestasi ke depannya. Nah, di sini tantangan kita penyuburan dan membuat percabang ini balance atau besarnya maksimal sesuai dengan harapan. Jadi terkesan bonsai itu tumbuh berkembang dengan kokoh penampilannya. Oke, kita proses teman-teman. Berapa cabang kita biar pilih. Kita kerjakan langsung ya, teman-teman saksikan. Ini beberapa pemilihan. Kita akan pilih, kita buang. Nanti kita akan lakukan pengawatan teman-teman. Sementara buang dulu yang kita nggak perlukan. Kita lakukan pemilihan ini biar makanan yang tersalurkan fokus kepada ranting yang kita pakai atau yang kita perlukan. Nah, di sini ada beberapa. Nah, di sini rencana kita ke depan membuat sebuah mahkota, semi mahkota. Mahkota kecil ya. Terus di sini juga. Sini juga. Nah, di sini kita bersihkan juga. Nah, di ketiak-ketiak ini kita bersihkan biar nggak menghambat. Oke, udah kita dapatkan. Nah, di sini juga banyak nih di ketiak-ketiak tumbuh. Kita hilangkan. Ya, teman-teman sudah perhatikan. Selalu kita mengadakan kontrol ya, kontrol terus untuk membersihkan ketiak-ketiak ini. Oke, kita kerjakan dulu, kita bersihkan dulu di ketiak-ketiak ini, nanti teman-teman bisa ikuti terus. Nanti baru kita mengarahkan atau membentuk kerangka ya, kerangka ke depan yang kita akan pakai. Ya teman-teman bonsai, nah di sini kita sudah lakukan pemilihan untuk berkait dengan mencari cabang ya, cabang anak cabang. Karena prosesnya kita di sini, di samping kita mencari cabang, kita langsung menentukan anak cabang juga. Karena untuk mempercepat proses pembentukan. Nah di sini kita ada beberapa cabang yang kita pilih. Bagian batang bawah kita ambil 1, 2, 3. Nah terus batang keduanya kita ambil 1, 2, 3, 4 bagian panah. Terus di sini batang utama untuk membuat mahkota di sini kita udah siapkan beberapa cakal bakal cabang. Nah 1, 2, 3, 4, 5 berarti sama dengan mahkota utama di sini. Nah adapun ketinggian di sini kurang lebih di sini antara 55 sampai 60 teman-teman nanti dari batas bibir pot nanti ya. 55 antara 55 ya. Ya 55 kurang lebih. Nah di sini juga untuk semi mahkotanya di sini belakang juga. Kita udah lakukan pemilihan juga beberapa cakal bakal cabang ya. 1, 2, 3, 4 semi mahkota. Oke, kita pembentukan sekarang dengan kawat. Nah dilihat dari besar cabang yang kita pilih tadi, kemungkinan kita bisa menggunakan kawat nomor 2 atau nomor 3 teman-teman. Nah sini besarnya cabang-cabang yang kita pilih itu kita lihat dari besarnya memang ada yang 3, ada yang 2 mili ya. Nah di sini kita akan menentukan pengawatan sekarang. Oke, kita kerjakan, teman-teman bisa ikuti. Pada proses pengerjaan pertama untuk berkait dengan kawat, teman-teman jangan lupa setiap melakukan pengawatan, sering saya katakan setiap mengerjakan pohon, kunciannya. Kenapa kunciannya paling penting? Karena kunciannya kalau tidak kuat akan membuat
atau bisa membuat percabangan itu bisa patah atau rantingnya patah. Makanya pentingnya kuncian itu yang kuat. Contoh saya kerjakan teman-teman. Nah di sini. Jadi teman-teman kalau mengerjakan ini bisa mengaitkan ke batangnya, batang utama dulu. Ya, contoh mungkin lebih dekat. Nah di sini kita ambil kawat, kita kaitkan ke sini. Nah, kita praktekkan langsung teman-teman. Ya, kita langsung putar kawatnya ya. Ya. Nah, di sini kunciannya kuat. Oke, teman-teman bisa akui. Terus yang kedua ke bawah lagi. Nah, di sini kita arahkan ke depan. Nah, yang penting kunciannya udah kuat teman-teman. Oke, kita mulai arahkan lagi. Jadi kita bentuk. Nah, terus diarahkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kunciannya paling utama baru diarahkan ke cabang atau ranting yang ingin dikawati, biar jadi pegangnya kuat, jadi nggak ada goyang-goyang. Itu fungsinya. Kalau pegangnya tidak kuat, otomatis akan membuat cabang atau ranting yang kita kawatkan menjadi patah, rawan patah ya. Jadi lebih hati-hati, lebih ekstra ya. Oke, kita lakukan pengawatannya. Nanti kita kawatkan ini semua dulu. Nah di sini nanti proses bagaimana pembentukan mahkota. Nanti kita bahas di sini. Nanti kita kerjakan di bawah dulu. Oke, kita di sini membuat semi mahkota, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bagaimana teknik pembentukan sebuah mahkota. Nah, di sini kita ada bahan yang mana mahkota di sini kita akan kemas ya dalam sebuah mahkota. Nah, kita buat di sini full mahkota, di sini semi mahkota. Tekniknya seperti apa? Teman-teman ikuti prosesnya. Oke, lebih dekat teman-teman. Nah, di sini ada kita akan membuat semi mahkota. Kenapa kita bilang semi mahkota? Di sini setengah mahkota karena mahkota besarnya di sini. Nah, di sini kita bentuk dulu semi mahkotanya. Nah, di sini ada beberapa cabang yang kita pakai. Nah, contohnya 1, 2, 3, naik 1. Jadi pada intinya, nah di sini pengawatan teman-teman lakukan. Oke, kita praktekkan langsung saja. Nah, di sini teman-teman memilih dalam semi mahkota ini saya menempatkan 1, 2, 3, 4 yang naik 1, termasuk yang ke samping lagi 1, 5 ya. Nah di sini teman-teman perhatikan bagaimana cara teknik pembentukannya. Di sini mengelompokkan. Nah, oke, kita mengelompokkan. Kita udah mulai mengarahkan teman-teman. Teman-teman perhatikan. Nah, kita kawat ini. Ya. Nah, di sini kita masih melakukan pengelosan. Kita kelompokkan di sini. Kelompokkan, kita putar lagi, kita arahkan bagian atasnya, kawat lagi,
Ini naik, kita arahkan kepada fokuskan ke titik tumbuh yang naik. Ya, ini ke samping. Yang naik ke atas, teman-teman, yang dipilih tadi, nanti teman-teman bisa rebahkan juga, membuat semi mahkota. Nah, kita bentuk. Termasuk juga gini, teman-teman, yang lain disusul ya. Kebutuhan kawat kita sesuaikan dengan besar kecilnya ranting atau cabang kita akan pakai. Oke, teman-teman bonsai. Nah, di sini di cabang di mahkota utama ini kita beberapa memilih cabang ya. Beberapa cabang yang kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini untuk memenuhi untuk percabangannya ke depannya untuk perantingan. Nah, di sini kita mengarahkan semaksimal mungkin atau sebagus mungkin biar di sini membuat mahkota utama. Nah, di sini kita akan melakukan pengarahan dikit-dikit sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan. Nah, tetap sini kita tetap melakukan pengelosan ya. Pengelosan karena kita mau mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lakukan pemotongan ujung-ujung dulu. Karena harap kita cabang-cabang ini biar besar atau balance. Di sini ada ujungnya, jangan dipotong dulu, teman-teman. Jadi untuk membesarkan dulu ya. Ya, oke, sobat bonsai. Nah, tadi kita udah kerjakan, teman-teman udah saksikan sendiri pengemasannya, membuat sebuah kerangka. Nah, kerangka dasar untuk konsep kedepannya bagaimana bonsai ini gayanya, stylenya, arahnya. Nah, di sini kita udah kemas tadi mengarahkan cabang, nak cabang. Nah, ini teman-teman bisa saksikan. Nah, memang harapan kita seperti saya sampaikan di awal, harapan kita pohon ini ke depan jadi bagus karena berkaitan karakter, geraknya seperti udah fosil ya. Ini apa batang-batangnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ikuti terus, saya update ini nanti saya kerjakan, saya desain seperti apa dan bagaimana, terus kapan jadinya. Kita akan review terus, kita proses, teman-teman bisa ikuti prosesnya ke depannya. Oke, teman-teman saksikan lebih dekat seperti apa. Nah, ini pohon derok di atas batu Sendigi Sumba. Ini daunnya kecil teman-teman, daunnya kecil dan percabangnya lentur. Kita tekuk tadi sedemikian rupa dengan kawat. Nah, hasilnya seperti ini. Harapan kedepannya berprestasi dan bagus teman-teman. Oke, saya rasa itu kawan-kawan. Saksikan terus konten-konten di channel YouTube Suka-Suka Hobi Bonsai. Saya rasa itu dulu jumpa kali ini. Jumpa lagi, sempat lagi. Salam bonsai, semangat belajar selalu.